Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna fit ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'da. Pembahasan kita membahas kitab Al-Muwatta Imam Malik. Al-Muwatta itu artinya sesuatu yang dipilih, kan itu, yang dipilih, yang setelah hadis-hadis dikumpulkan kemudian dipilih, kan itu, mana yang menurut penulisnya ini yang paling kuat, kan itu, untuk dicantumkan di dalam kitab. Nah, setelah dipilih namanya Al-Muwatta, yang dipilih, kan itu. Al-Muwatta Imam Malik. Jadi ini hadis-hadis yang telah diseleksi oleh Imam Malik, gitu, yang itu. Kitabu Al-Jami', kan itu. Kitab Al-Jami'. Kitab Al-Jami'. Al-Jami' itu maksudnya biasanya kita sering dengar Sunan Ad-Darimi, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, kan itu. Sunan Abu Dawud, kan itu. Sunan Ibnu Majah, kan itu. Sunan itu khusus kitab yang membahas tentang hadis-hadis ahkam, kan itu sunan. Hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum, muamalah, kan itu. Kemudian berkaitan tentang larangan dan perintah dan larangan, halal haram, kan itu. Itu kitab sunan, kan itu. Nanti kalau ada lagi musnad. Musnad itu kumpulan hadis-hadis, kan itu. Tidak khusus harus membahas tentang ahkam. Hadis-hadis itu dikumpulkan secara urut dengan urutan sahabat. Misal Musnad Ahmad itu diurutkan, pertama itu sahabat-sahabat yang pertama kali masuk surga, kan itu. Pertama itu Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar diurutkan dari Musnad Abu Bakar, hadis-hadis Abu Bakar. Kemudian setelah itu Musnad siapa? Bisa Abu Bakar, Umar, kan itu. Musnad hadis-hadisnya Umar, kan itu. Setelah itu Musnad Utsman, hadis-hadisnya Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu Musnad Ali, hadis-hadisnya Ali. Jadi itu hadisnya Abu Bakar, itu hadis-hadisnya Abu Bakar yang diriwayatkan, yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan jadi satu, kan itu. Ini khusus yang Musnad Abu Bakar, hadis-hadis Abu Bakar, kan itu musnad, kan itu. Lah sedang kitab Al-Jami', Jami' itu mencakup keseluruhan, kan itu. Enggak hanya hukum, jadi di situ nanti bahas ada akidah, ada tentang adab, akhlak, kan itu, pengobatan dan lain-lainnya. Itu namanya disebut kitab Al-Jami'. Pertama kali yang menyusun seperti ini itu Imam Malik. Kitab hadis, kan itu, dikumpulkan hadis-hadis kemudian disusun dengan bab fikih, kan itu. Itu Imam Malik, kan itu. Kemudian yang menyusun dengan tema seperti ini kitab Jami' itu Imam Malik juga, kan itu. Sebelumnya belum ada. Setahu saya belum ada selain Imam Malik belum ada yang mendahului Imam Malik, kan itu. Setelah Imam Malik yang menggunakan istilah Jami' ini seperti Imam Bukhari, Imam Bukhari Jami', disebut kitabnya itu kan Jami', kan itu, hadis-hadis, kan itu. Saya lupa namanya. Afwan, kan itu. Intinya Imam Bukhari menamakan kitabnya itu Jami', kan itu. Imam Muslim juga menamakan kitabnya itu Jami', kan itu. Jami' itu berarti mencakup seluruh pembahasan semua aspek dalam agama. Enggak hanya hukum saja, tapi juga ada akidah, ada tafsir, kemudian ada fadilah sahabat, kan itu. Ada tentang pengobatan juga dicantumkan Imam Bukhari. Jadi enggak hanya tentang hukum halal haram, atau tidak hanya ibadah saja atau muamalah saja, kan itu. Jadi luas sekali. Itu namanya Jami'. Tema yang pertama yang dibahas yaitu bab ad-du'a lil Madinah wa ahliha. Tema yang pertama bab tentang doa untuk Madinah dan penduduknya. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu an
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lahum fi mikyalihim, ya Allah berkahilah mereka di takaran mereka. Wa barik lahum, dan berkahilah mereka dalam takaran sok mereka. Jadi ada ukuran takaran yang di Arab kan itu, di zaman Rasulullah namanya sok kan itu. Dan mud mereka, ya Allah berkahilah mereka dalam sok mereka, jadi ukuran takaran tertentu itu. Wa mud mereka, dan berkahilah mud mereka, yakni yaitu ahlal Madinah, penduduk Madinah. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, annahu qala, bahwasannya Abu Hurairah berkata, kanan nasu idza ra'au awwalas samar. Dulu kan itu, artinya di zaman Rasulullah, kanan nas, di zaman Rasulullah, orang-orang idza ra'au awwalas samar, jika mereka melihat buah pertama kali atau panen pertama kan itu, ja'u bihi, mereka mendatangi Nabi, ja'u bihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Nabi dengan membawa buah-buah tersebut kan itu. Ya. Paham ya sampai sini? Jadi ini memang sunnah kehidupan di zaman Nabi seperti ini. Jadi kalau ada kalimat kanan nasu, kanu, kunna, bisa gitu. Di zaman dulu ketika kami sama Rasulullah kan itu, orang-orang itu seperti kebiasaannya seperti ini kan itu. Kalau mereka pertama melihat buah muncul kan itu, panen kan itu. Panen pertama kan itu. Mereka apa yang dilakukan? Ja'u bihi, mereka membawa buah-buah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sudah mengambilnya, jadi Rasulullah mengambil salah satu buahnya misal kan itu. Kemudian Rasulullah berkata, qala, mendoakan, Allahumma barik lana fi samarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Ya Allah berkahilah buah kami, dan berkahilah kota kami, Madinah kami kan itu. Atau kalau secara umum ya kota kami kan itu. Kalau dipakai kita saya doa ini kalau seandainya kita praktekkan untuk kita, artinya berarti kota kami kan itu. Tapi kalau di zaman Rasulullah berarti Madinah itu, kota Madinah kan itu. Berkahilah kami, buah kami, dan berkahilah kami di Madinah kami, wa barik lana fi sa'ina, dan berkahilah sok kami, dan berkahilah mud kami, wa barik lana fi muddina. Ini doa ini juga dicantumkan Syekh siapa lupa namanya, kitab Hisnul Muslim itu. Dicantumkan di kitab tersebut, termasuk azkar, zikir-zikir yang sahih kan itu. Doa untuk apa coba? Doa untuk meminta keberkahan untuk kota yang kita tinggali, untuk tanaman-tanaman, buah-buahan kan itu, sawah atau ya intinya kebun-kebun yang kita miliki kan itu. Dan perdagangan-perdagangan yang kita miliki kan itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan doanya, Allahumma inna Ibrahim abduk. Ya Allah, Ibrahim adalah hambamu, wa khaliluk, dan kekasihmu, wa nabiyuk, dan nabimu kan itu. Wa inni abduk, dan begitupun aku adalah hambamu, dan wa nabiyuk, dan aku adalah nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah, dan sungguh Nabi Ibrahim telah berdoa untuk doa kepadamu, mendoakan untuk Mekah kan itu. Wa inni ad'uka, dan sungguh aku berdoa kepadamu, memohon kepadamu juga kan itu, lil Madinah, untuk kota ini Madinah kan itu. Bimisli ma da'aka bihi li Makkah wa mislahu ma'ah, seperti apa yang didoakan, dimohonkan oleh Nabi Ibrahim untuk Mekah kan itu. Summa, kemudian setelah selesai berdoa, yad'u, Nabi mencari kan itu. Nabi memanggil asghara walidin, anak yang paling kecil, yarahu, yang bisa dilihat Rasulullah kan itu. Fayu'tihi dzalika tsamar, kemudian Rasulullah memberikan buah yang tadi dipegang kepada anak kecil tersebut kan itu. Ya, ini
sunnah kan itu. Di sini juga kita pahami kan itu. Bisa kita praktekkan untuk zikir, berdoa supaya kota yang kita tinggali diberkahi, supaya buah-buah yang kita tanam diberkahi kan itu. Supaya timbangan perdagangan yang kita kelola supaya diberkahi kan itu. Bisa dipraktekkan yang berdagang di pasar, yang punya kebun buah-buahan kan itu, sawah kan itu. Atau secara umumnya untuk tempat yang kita tinggali kan itu. Allahumma amin. Semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sok itu ukuran di zaman Nabi kan itu. Satu sok itu ukuran zakat fitrah kan itu. Satu sok itu ukuran zakat fitrah. Kalau dijelaskan dalam asar kan itu, satu sok itu 4 kali tangan kan itu. Nih tangan kan itu. Dua cakupan tangan kan itu. 2 telapak tangan. 2 telapak tangan disatukan kan itu. Kemudian untuk ngambil beras kan itu 4 kali kan itu. Itu satu sok. Tapi kalau dipraktekkan ternyata itu cuma sedikit kan itu. Kalau dipraktekkan itu cuma sedikit. Ya intinya wallahu alam bisawab kan itu. Yang setelah dikaji ulama-ulama madzhab fikih kan itu. Satu sok itu 2,75 kilogram atau 2.750 gram. Paham ya? Satu sok itu 2.750 gram. Itu yang benar kan itu. Itu udah dikaji ulama-ulama fikih kan itu. Indonesia kok 2.500 gram, kenapa? Wallahu alam bisawab kan itu. Indonesia itu emang unik sendiri kan itu. Ulama-ulama Indonesia itu emang hasil penelitian ulama-ulama Indonesia sendiri kan itu. 2.500 gram kan itu. Tangannya tinggi alasannya. Ya mungkin itu kan itu. Karena pun gede. Bisa juga. Otak akal akhirnya. Tapi yang benar yang sudah dikaji kan itu melihat istilahnya kondisi manusia dan kondisi zaman kan itu. Setelah ditahqiq kan itu, yang benar itu ulama mayoritas mayoritas ulama ya, enggak dikatakan sepakat. Yang mayoritas ya Syafi'i, Maliki, Hambali itu sama, 2.750 gram atau 2,75 kilogram. 2,75 kilogram. Makanya setelah saya tahu kan itu, saya tinggalkan yang 2.500 itu kan itu. Saya tinggalkan. Dan saya pun malah saya genapi. Karena apa? Saya genapi 3 sekali kan supaya lebih hati-hati kan itu. Zakat fitrah kan itu. Jadi zakat fitrah saya genapkan 3 kilo kan itu. Lebih aman kan itu. Kan wajibnya kena dan tatawu'nya juga kena. Tatawu' itu sunnahnya kena, wajibnya kena, sunnahnya kena kan itu. Dapat sunnahnya juga kan itu. Jadi ya aman kan itu. 2,75. 2,75 itu yang mayoritas dipraktekkan ulama-ulama tadi Syafi'i, Maliki, Hambali. Kalau Hanafi lebih banyak lagi, 3,8 kilogram, 3.800 gram, lebih banyak lagi kan itu. Itu Hanafi kan itu. Satu sok. Satu mud berarti itu tadi dibagi 4 kan itu. 2.750 dibagi 4. Nanti ada itu di penjelasannya faedah hadis. Sekarang ke faedah hadisnya kan itu. Faedah hadis yang pertama. Hadis yang pertama yaitu hadis yang Allahumma barik lahum fi mikyalihim. Ya Allah berkahilah mereka dalam timbangan atau takaran mereka. Hadis ini yang pertama muttafaqun alaih. Hadis ini ada 2. Hadis yang pertama muttafaqun alaih. Artinya apa? Muttafaqun alaih itu hadis ini kuat sekali kan itu. Kuat sekali. Jadi kalau dibenturkan dengan hadis-hadis yang lain kan itu, kalau dia menyelisih hadis ini paling kuat kan itu. Karena jadi hadis sahih kan ada banyak kan itu. Dan di antara hadis sahih itu ada yang paling sahih kan itu, yaitu yang muttafaqun alaih. Kapan dikatakan muttafaqun alaih? Kalau yang merawikan atau meriwayatkan ada 2 imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu pasti hadis itu kuat sekali kan itu. Sedangkan hadis yang kedua itu cuma diriwayatkan Imam Muslim. Maksudnya bukan hanya selain Imam Muslim ya ada kan itu. Cuma yang kita bahas kan Bukhari dan Muslim, ini antara Bukhari dan Muslim. Jadi yang hadis kedua itu Imam Bukhari tidak meriwayatkan, hanya Imam Muslim saja kan itu. Jadi kalau seandainya ada hadis kan itu, yang satu ini Bukhari Muslim muttafaqun alaih, yang satu ini hadis Muslim kok berbeda pendapat kan itu.
maka yang dikuatkan, yang diambil itu yang mana coba? Yang Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, kan itu. Tapi terus yang Muslim saja, terus gimana? Diingkari? Enggak diingkari. Sebagai ini dikatakan marjuh. Jadi kalau yang mengambil yang Bukhari Muslim diamalkan, kan itu, dia dapat pahala 2. Yang mengamalkan yang ini, yang hanya diriwayatkan Muslim, andai ini juga ada kan itu perselisihan ini kan. Dia mengamalkan yang Muslim, kan itu, yang satu Muslim saja, kan itu, berarti dapat pahala 1, kan itu. Kan gitu. Ya ini yang rojih, ini yang marjuh, kan itu. Kalau yang mengamalkan rojih dapat pahala 2, yang mengamalkan yang marjuh dapat pahala 1. Enggak terus dikatakan sesat, salah, dosa, kan itu, bid'ah, kan itu. Terus dikatakan jangan sholat di belakangnya, jangan ngaji sama dia, kan itu, jangan berteman, jangan salam, kan itu, dengan dia, kan itu. Jangan sampai seperti itu, kan itu. Contohnya ya dalam bab kunut, kan itu, seperti itu, kan itu. Kunut subuh itu pernah kita bahas, hadisnya muttafaqun alaih, kan itu, yang mensunahkan. Yang membid'ahkan hadisnya cuma Imam Tirmidzi saja, kan itu. Kalau nggak salah Imam Tirmidzi, terus Imam siapa lagi? Yang tahu saya Tirmidzi saja, kan itu. Wallahu a'lam bishawab, kan itu. Jadi ada 2 hadis kunut itu, yang satu bilang sunnah, yang satu bilang bid'ah, kan itu. Yang bid'ah itu lebih sedikit meriwayatkan, yang mengatakan sunnah itu banyak sekali yang meriwayatkan, kan itu. Terus contoh lagi dalam masalah ini, dekat ini, masalah larangan memotong kuku dan rambut, kan itu, bagi yang mau berkurban, kan itu. Ya kan? Larangan memotong rambut dan larangan memotong kuku dan rambut itu diriwayatkan Imam Muslim, kan itu. Sedangkan Imam Bukhari meriwayatkan itu setelah Rasulullah mengirimkan hewan kurbannya, tidak ada larangan apapun, kan itu. Kan beda. Imam Bukhari meriwayatkan tidak ada larangan apapun. Imam Muslim meriwayatkan dua-duanya. 2 hadis itu diriwayatkan. Tidak ada larangan apapun juga diriwayatkan, dan juga meriwayatkan ada larangan tidak boleh memotong kuku dan rambut. Kalau Imam Bukhari cuma 1, kan itu. Jadi kalau disandingkan, kan itu, berarti yang tidak ada larangan apapun itu Bukhari Muslim, kan itu. Yang ada larangan memotong kuku dan rambut itu cuma Imam Muslim, kan itu. Yang ini yang rojih ya ini, yang Bukhari dan Muslim. Tidak ada larangan apapun, kan itu. Dan itu ada hadisnya, kan itu. Itu contoh masalah rojih dan marjuh, Bukhari Muslim, dan yang satunya Muslim saja, kan itu. Wallahu a'lam bishawab, kan itu. Kemudian faedah hadis kedua al-istidhkar. Di kitab al-istidhkar. Al-istidhkar itu kitabnya Ibnu Abdil Bar, kan itu. Doa keberkahan ini yang di hadis ini ditujukan kepada setiap yang ditakar dan yang ditimbang, kan itu. 1 sok sama dengan 4 mud, ya kan? Sama dengan 2750 gram. Sedangkan 1 mud, kan itu, 687,5 gram, kan itu. Dan jenengan bisa mencari keberkahan di sini, kan itu. Paham? Jadi setelah paham hadis ini, dari hadis itu dijelaskan. Jadi Rasulullah mendoakan keberkahan kepada sesuatu yang ditimbang dan sesuatu yang ditakar dan yang ditimbang, kan itu. Di sini kita boleh, kan itu, tabarruk, kan itu. Tabarruk itu mencari keberkahan, kan itu. Dari tadi setiap yang kita timbang atau setiap yang kita takar, kan itu. Kalau takarannya seperti ini 2750 gram, kan itu. Kemudian itu yang sok, ya. Kemudian yang mud 687,5 gram. Atau secara umum setiap yang ditakar atau yang ditimbang itu pasti itu membawa berkah, kan itu. Kan gitu. Jadi secara logika pun kita paham, secara logika kalau nggak ditimbang, nggak ditakar, itu ya banyak yang rugi, kan itu. Ya kan? Coba aja jual di pasar nggak ditimbang, banyak yang rugi, banyak yang ngamuk, kan itu. Dan kalau yang ditimbang pasti banyak manfaatnya, banyak keberkahannya, kan itu. Stabil semua, kan itu. Kan gitu. Makanya di sini ya secara logika juga benar juga, kan itu. Kalau diterapkan,
Sesuatu yang ditimbang, ditakar, kalau semakin bagus timbangannya, semakin bagus takarannya, ya semakin berkah itunya. Apa namanya? Muamalahnya kan itu. Jadi jenengan kalau pengen muamalah berkah, ya ini perbaiki ini tadi dalam timbangan, dalam takaran kan itu. Kalau timbangannya benar, semakin benar, takarannya semakin benar kan itu. Insya Allah muamalahnya semakin berkah kan itu. Kemudian di al-istidkar juga dijelaskan faedah yang ketiga. Hadis ini menunjukkan infak dengan sesuatu yang ditakar atau ditimbang itu lebih utama, lebih dianjurkan gitu maksudnya. Dari yang tidak kan itu. Misalnya apa coba? Sesuatu yang ditakar dan ditimbang apa coba? Beras kan itu. Ya kan? Beras kan itu. Kemudian apa lagi kan itu? Gandum. Dan jelas yang paling utama ya emas, perak kan itu yang paling utama ditimbang kan itu. Infak dengan emas kan itu. Sangar kan itu, infak dengan emas kan itu. 1 gram, Jumatan infaknya 1 gram kan itu. 1 gram itu berapa sekarang? 1 juta. Mahal loh sekarang emas itu, emas murni loh, emas batangan loh. 1 juta kayaknya, mas 1 gram itu. Emas batangan. Emas yang ada emas batangan. Nek mas yang apa namanya, yang campuran itu yang buat gelang ya lebih murah kan itu. 700-an. Iya itu lebih murah. Yang mas batangan tuh loh, kayaknya 1 juta kata. Sekarang. Murahnya Mas Rizal. Wow, mahal loh Mas Rizal loh. Gak bernilai. Manusia ya gak bernilai ya, gak bisa dibeli. Wah, mahal. Gak bisa dibeli tapi dia apa ya? Disogok gelem. Manusia kan gitu. Dibeli gak mau kan itu. Gak ada yang mau dibeli. Tapi nek diem-diem mau disogok, suap mau. Ini kan realita kan itu. Dibeli gak ada yang mau, manusia malu kan itu dibeli. Yang mau ya jual, bahkan yang jual diri pun itu yang di jalan-jalan nggak mau mengakui kan itu dia jual atau dirinya dibeli, nggak mau, tetap terbatas gitu loh. Dibeli pun terbatas, sejam toh atau 2 jam atau sehari saja. Nggak bisa yang bisa dibeli itu kan zaman dulu budak kan itu, dibeli terus itu jadi milik saya kan itu. Sekarang nggak bisa kan itu, manusia nggak ada yang bisa dibeli sekarang, susah. Ada di kampung saya ada. Masih ada. Masuk Pernikahan lanangnya dibeli. oh itu emang adat ya. Adat itu di Sumatera itu betul itu yang perempuan itu yang beli. Iya di Sumatera mas, Sumatera enak mas, kayak gak usah mahar mas, sang mahar wedoke. Minang. Enak tuh. Tapi itu ya adat jelek kan, nggak boleh harus ditinggalkan, nggak boleh itu. Ya menyelisih syariat tinggalkan. Sing lanang sih. Mahar itu semakin ringan itu semakin bagus, pernikahannya semakin bagus kan itu. Mahar semakin ringan untuk pihak laki-laki itu berarti pernikahannya semakin bagus ya, akhwatnya itu semakin mulia kan itu. Iya. Tapi prakteknya maharnya sedikit, cuma sasrahannya sing akeh. Karena di lingkungan kita seperti itu. Ya sama aja. Jadi fikih itu gini, setiap yang disebut di dalam pernikahan atau yang tidak disebut tapi diberikan itu masuk mahar semua dalam hukum fikih kan itu. Oh, benar. Mahar itu ada yang musamma, ada yang disebut, ada yang ghairu musamma, tidak disebut. Tapi tetap diberikan. Ada yang ada akadnya, ada yang tidak ada. Jadi cuma seperti tradisi gitu istilahnya. Itu tercantum semua dalam mahar kan itu. Gitu. Kalau dalam hukum fikih. Mahar bubur tua. Itu nah di lingkungan kita kan ono mahar, ono sasra. Iya. Pote berijab kabul wedok ra gelem dikumpuli selana diusir, mahar karo sasra ra dibelekno. Wah ya Allah, akhirnya wong tuane dadi lara terus lumpuh. Ini adat istiadat di di Jawa ini jeleknya gitu. Kalau mereka ada mahar dan sasrahan kan itu. Ketika terjadi permasalahan rumah tangga, pisah gitu kan. Yang pihak perempuan nggak mau mengembalikan pemberian suaminya kan itu. Istilahnya ya lupa diri lah gitu istilahnya. Kan habis dikasih mahar, dikasih sasrahan tadi, kemudian dinafkahi,
mungkin dihadiahi juga, diberi sesuatu lagi setelah nikah kan itu. Harusnya kalau pisah, masalah wanita itu kalau gugat cerai gitu loh. Beda ya kalau yang laki-lakinya menceraikan. Kalau laki-laki menceraikan wis gak masalah kan itu. Laki-lakinya kalau jaluk malah saru kan itu. Tapi kalau perempuannya yang gugat, nah ini perempuannya wani nggak mengembalikan semua yang diberi laki-laki kan itu. Kan gitu. Harusnya loh kan itu. Iya, umumnya ada kembali. Harusnya loh Mas, kalau secara di logika loh, kan laki-laki itu memberi tulus kan itu. Ngasih makan, ngasih baju, ngasih segalanya kan itu. Tiba-tiba perempuannya gugat cerai kan itu. Kalau laki-lakinya merasa terdolimi kan itu, dosa perempuannya. Dan perempuan menggugat cerai itu selama kalau dia membayar tadi menebus dirinya, memberikan kembali gitu istilahnya. Kepada laki-laki sampai laki-laki itu ridho menjatuhkan talak, itu baru yang perceraian yang benar kan itu. Gugat cerai yang benar seperti itu. Sampai menunggu lakinya. Jadi perempuan itu kalau gugat cerai itu seperti menebus diri kan itu. Ya yang harus ditebus apa? Sesuai yang pernah diberikan sampai laki-laki itu ridho. Kan itu ridho maksudnya kapan ridhonya itu ya segala yang diberikan itu. Yang nanti dibahas. Itu yang sesuai, gugat cerai sesuai seperti itu emang. Tapi sekarang ya nggak mau kan itu perempuan banyak kan itu pasti. Emang ada hadisnya loh. Perempuan itu ditanya Rasulullah, kamu kan perempuan itu bilang, ya Rasulullah saya nggak sanggup tinggal sama laki-laki itu. Kalau setiap lihat wajahnya saya pengen ludahi kan itu. Itu jadi pelajaran buat masalah perceraian. Ternyata boleh loh minta cerai gara-gara laki-lakinya jelek kan itu. Kalau daripada saya meludahi dia dosa kan itu, lebih baik saya bercerai kan itu. Intinya gitu. Lah Rasulullah bertanya, kamu sanggup gak mengembalikan kebun kurma itu kan itu, yang sudah dikasih oleh laki-laki kan itu. Terus yang sudah dikasih suamimu itu kamu bisa nggak mengembalikan kebun kurmanya? Sanggup kan itu? Itu contoh kan pelajaran kan. Wanitanya berani mengembalikan kebun kurmanya kan itu. Sanggup, ya udah disahkan oleh Rasulullah kan itu, dibolehkan kan itu. Di sini tuh cuma perangkat alat sholat. Mari sastra apa ya? Itu kan yang dicapno kan mahari kan Pak Iku, Mas. Ya tapi kan dalam hukum kan gugat cerai itu nggak hanya mengembalikan mahar, jadi kayak menebus sebenarnya. Kan sudah saya jelaskan. Gugat cerai itu nggak cuma mengembalikan mahar, jadi kayak perempuan itu menebus dirinya supaya laki-laki itu sampai ridho mau mengucapkan saya cerai kamu kan itu. Dan kalau suami itu terpaksa mengucapkan cerai itu nggak sah. Jadi kalau seandainya perempuan itu nikah lagi kumpul kebo kan itu, paham nggak? Tapi hulu halam bisab itu kembali aja ke di urusannya persidangan kan itu, masalah itu. Ya intinya hati-hati sekali dalam masalah itu intinya. Dan itu masalah itu emang masalah yang kalau bisa dijauhi, jangan bermudah-mudahan kan itu. Belum bicara aja udah untuk bujur ada sih. Ternyata masalah itu perantauan. Laki-laki wanita yang Sing lanang dikon merantau Malaysia, sing wedok malah ngajuk ke apa? Insyaallah. Yang sing wedok merantau selanang nyerang. Kayak gini masalah rumah tangga perantauan. Nah, orang sing lanang ning kapal, nah sing wedok karo tonggone. Lanjut kan itu. Nggih. Al-istidkar di faedah yang keempat kan itu. Rasulullah kan itu di dalam hadis ini Rasulullah itu mendoakan keberkahan untuk makanan penduduk Madinah, dan juga dalam hadis ini itu Rasulullah itu menganjurkan sunnah menggunakan takaran atau juga termasuk timbangan. Meski yang di hadis itu cuma takaran ya, tapi juga termasuk disunnahkan menggunakan timbangan. Sebagaimana hadis lainnya, di hadis lainnya ada Rasulullah bersabda, takaran adalah takaran penduduk Madinah, sedangkan timbangan adalah timbangan penduduk Mekah kan itu. Jadi memang disunahkan, ada anjuran dari Rasulullah kan itu, kita itu harus istilahnya menggunakan ini takaran dan timbangan dalam bermuamalah kan itu. Kemudian faedah yang kelima sama dari kitab Al-Istidkar kan itu. Hadis yang kedua, tadi kan hadis yang pertama. Hadis kedua ini menunjukkan kekhususan seorang pemimpin. Jadi tadi kan orang-orang kebiasaan di zaman Rasulullah kalau sudah ra'au awalas samar, ketika melihat pertama buah
ini matang kan itu. Kemudian mereka panen kan itu, dibawa ke Rasulullah kan itu. Nah, ini kita ambil pelajaran, ini menunjukkan kekhususan seorang pemimpin atau ahli agama atau ahlul ilmi kan itu, atau penguasa kan itu. Yang mana ketika diberi hadiah kan itu, diharapkan mereka mendoakan keberkahan kan itu. Jadi ada anjuran rakyat itu atau orang kita memuliakan pemimpin atau memuliakan ahli agama atau memuliakan ahlul ilmi atau memuliakan penguasa dengan memberi hadiah. Jadi Islam itu menganjurkan, mengajarkan untuk memuliakan ini orang-orang yang dimaksud seperti di hadis ini, penggantinya Rasulullah itu ya pemimpin, ahlul ilmi, ahli agama, kemudian penguasa. Itu penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika pemimpin itu mengambil hadiah tersebut, itu kita mengharapkan kalau mereka mendoakan kita kan itu. Jadi ketika diberi hadiah diharapkan mereka mendoakan keberkahan dan mereka berbuat baik kepada rakyatnya atau berbuat baiklah gitu ini ya kepada mereka dan memuliakan. Dan ini juga anjuran kan itu berbuat baik ini maksudnya kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada pemimpin, ahli agama, ahlul ilmi dan penguasa kan itu. Kemudian kita juga dianjurkan sesuai hadis ini memuliakan mereka dan tabarruk dengan doa-doanya. Tabarruk itu tadi mencari istilahnya keberkahan. Bukan maksudnya berkah dari mereka, bukan. Berkah itu dari Allah kan itu. Tapi ada syariatnya gitu istilahnya. Ada tata caranya kan itu. Bagaimana kita mendapat keberkahan, yaitu dengan seperti ini tadi. Kalau kita panen, kita berikan kepada orang yang seperti pemimpin kan itu, atau ahli agama atau ahlul ilmi atau penguasa, ketika mereka mendoakan kita, itu turun keberkahan kan itu. Seperti itu. Paham? Ini tata cara syariat dalam mencari berkah. Karena mencari berkah ini banyak yang diselewengkan kan itu. Seperti tabarukan dengan kuburan wali kan itu. Itu banyak. Dengan tanah kuburan kan itu. Dengan selambu kuburan kan itu. Tabaruk dengan selambu kuburan. Kemudian tabaruk dengan apalagi banyak sekali. Pohon dan lain-lainnya kan itu. Pokoknya banyak sekali. Tabaruk dengan kiswah kan itu. Di kiswah itu yang nutup Ka'bah itu. Dibawa pulang dan dia tabaruk dengan itu. Kiswah tersebut kan itu. Nah ini contoh tabaruk yang sesuai syar'i seperti ini. Jadi kita tabaruk dengan doa-doa orang soleh kan itu. Orang-orang yang baik kan itu. Faedah yang keenam, doa Rasulullah ini untuk penduduk Madinah kan itu. Kalau di hadis ini dijelaskan doa Rasulullah itu untuk penduduk Madinah. Semuanya dikabulkan kan itu. Kemudian kemungkinan juga untuk selain Madinah kan itu. Dan juga kemungkinan dalam hadis ini untuk setiap waktu bagi yang mengikuti Rasulullah dan yang tinggal di Madinah kan itu. Ini maksud dari hadis itu. Tapi dan tidak termasuk orang-orang munafik. Orang kafir tidak termasuk, orang munafik tidak termasuk dalam hadis ini kan itu. Nah, kemudian di ayat ke-7 itu nanti muncul pertanyaan kita. Kok orang kafir dapat makanan, dapat minuman kan itu? Kalau kan panen juga kan kadang petani, ada yang petani muslim, ada petani yang kafir kan itu. Sama-sama dapat buah, orang kafir juga dapat panen buahan itu. Itu gimana? Masa yang orang kafir juga diberkahi kan itu? Pertanyaan gitu. Nah, ini nanti dijawab sini. Al-Istidkar. Dilanjutkan lagi ya, faedah yang ke-7. Keberkahan Mekah lebih utama berdasarkan firman Allah. Jadi ini Mekah dan Madinah. Mekah itu keberkahannya lebih utama dari Madinah gitu maksudnya. Ini berdasarkan firman Allah di Quran surat Al-Baqarah. Ini nanti ada jawaban di ayat ini tentang tadi masalah tadi. Surat Al-Baqarah ayat 126. Wa id qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ya Allah Tuhanku, ij'al hadza baladan, jadikanlah tanah ini atau negara ini kan itu, Mekah maksudnya, aminan, tempat yang aman kan itu. Warzuq ahlahu, dan berikan rizki, penuhilah rizki penduduknya kan itu. Minas samaroti, dari diantara buah-buahan kan itu. Man amanah, ini Nabi Ibrahim mengkhususkan bagi yang beriman kan itu. Doa ini, keberkahan ini, man amana, bagi yang beriman kan itu. Man amana minhum, dari
manusia-manusia kan itu. Di antara manusia-manusia man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah menjawab, Allah mengabulkan dan Allah menjawab. Allah berfirman, qala wa man kafara, sedangkan bagi orang-orang yang kafir apa? Fa umatti'uhu qalilan, aku beri kesenangan yang sementara. Jadi bukan keberkahan kan itu. Paham? Yang didapatkan oleh orang kafir itu bukan keberkahan, tapi kesenangan yang sifatnya sedikit sementara. Fa umatti'uhu qalilan tsumma attarruhu, kemudian nanti akan aku paksa mereka supaya dihukum ila azabin nar kan itu. Wa bi'sal masir kan itu. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ada dah paham ya jawabannya? Kenapa orang mukmin dapat buah-buahan kan itu, orang kafir juga dapat buah-buahan. Kenapa orang mukmin dapat makanan, dapat hujan, dapat minuman, orang kafir juga dapat makanan, minuman dan hujan. Nah, ini jawabannya. Yang didapatkan orang mukmin itu keberkahan kan itu, nikmat yang bagus kan itu, rahmat kan itu. Yang didapatkan orang kafir itu tadi kesenangan yang sedikit sementara, dan mereka kelak akan disiksa atau dipaksa Allah, akan diazab dengan neraka kan itu. Yaitu ke-8 kan itu. Itu tegaskan lagi di situ al-istidhkar, menjelaskan keberkahan ini hanya untuk orang beriman. Keberkahan itu hanya untuk orang beriman. Orang kafir itu hanya kesenangan sedikit di dunia dan siksaan, dan mereka mendapatkan siksaan di neraka. Ini sebagaimana firman Allah juga dipertegas lagi di surat Al-Isra, kullan numiddu haula'i wa haula. Apa namanya? Kepada masing-masing golongan yang kafir ataupun yang mukmin yang kami berikan pertolongan, bantuan kan itu. Min ata'i rabbik, dari pemberian Allah atau karunia Allah, dari karunia Tuhanmu. Wa makana ata'u rabbika mahdhura kan itu. Dan kan itu, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah itu tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi oleh orang kafir ataupun oleh orang mukmin. Artinya itu apa? Orang kafir itu bisa dapat kebaikan, orang mukmin itu juga bisa dapat kebaikan. Tapi tadi sifatnya beda. Kalau orang mukmin itu keberkahan kan itu. Kalau orang kafir itu nanti itu hanya sebuah kesenangan di dunia, dan mereka nanti akan mendapatkan azab di neraka kan itu. Kemudian faedah yang ke-8 sama di al-istidhkar kan itu. Di sini dijelaskan, kalau seandainya Madinah itu lebih utama karena didoakan Rasulullah kan itu. Kan ada orang yang mengatakan Madinah lebih utama kan itu, karena Nabi berdoa seperti ini kan itu. Ada yang mengatakan Mekah itu lebih utama, dan yang benar itu Mekah yang lebih mulia kan itu. Dan ini dijelaskan, kalau seandainya Madinah lebih utama karena didoakan Rasulullah kan itu, maka Syam dan Yaman harusnya juga sama, lebih utama kan itu dari Mekah, karena sama juga didoakan oleh Rasulullah SAW. Doanya gimana? Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah kami di Syam kami, dan ya Allah, berkahilah kami di Yaman kami. Dan pada waktu Rasulullah berdoa ini, Syam itu masih dikuasai oleh orang kafir kan itu. Maka hadis ini tuh menunjukkan kan itu kelebihan Rasulullah atau kenabian Rasulullah kan itu. Karena Rasulullah tahu nanti Syam itu bakalan akan menjadi negaranya orang Muslim kan itu. Rasulullah bersabda kan itu, berdoa kan itu, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Dari hadis ini tuh kita paham Syam, Suriah atau sekarang itu, ataupun Yaman kan itu pasti susah untuk ditaklukkan oleh orang kafir, karena dinaskan akan diberikan kepada orang Muslim kan itu, karena akan diberkahi artinya diberikan untuk menjadi miliknya orang Islam kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Kemudian ketika setelah tadi Rasulullah mendoakan Syam dan Yaman, ada orang yang bertanya ke Rasulullah, meminta kan itu untuk mendoakan Irak. Ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah untuk Najd kan itu. Najd itu Irak. Rasulullah menjawab apa? Di Najd nanti akan terjadi gempa dan nanti akan muncul tanduk syaitan kan itu. Terjadi gempa dan terjadi fitnah dan akan muncul tanduk syaitan. Hadis itu terkenal, pernah sering baca ya di situ ya. Jadi Rasulullah mendoakan Syam, Allahumma barik lana fi Syamina. Rasulullah mendoakan Yaman, Allahumma barik lana fi Yamanina. Yang terakhir ada yang minta, ya Rasulullah, doakanlah untuk Najd, Irak kan itu. Rasulullah bersabda apa?
di Najd itu nanti akan terjadi gempa kan itu, terjadi fitnah dan akan muncul tanduk syaitan. Dan ini pembahasan tanda-tanda kiamat. Maksudnya tanduk syaitan gimana? Bulu alam maknanya dajjal kan itu. Orang-orang ya ini orang-orang yang menyesatkan kan itu. Ya dukun bisa artinya kan itu. Inti orang-orang yang mengaku nabi kan itu. Atau ya seperti Syiah kan itu. Muncul Syiah di situ kan itu. Tanduk setan maksudnya ya pemimpin yang menyesatkan kan itu. Irak. Hah? Irak. Ya di Irak, dinaskan Rasulullah, di hadis kan itu. Ya Iran itu kan dulu itu kan bagian dari Irak kan itu. Iran itu dulu bagian dari Irak kan itu. Dan dinaskan Rasulullah di sana itu nanti muncul huru-hara, yaitu gempa, fitnah kan itu. Fitnah itu huru-hara itu, dan akan muncul tanduk setan maksudnya orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang sesat, memimpin ke kesesatan kan itu. Main sebut tanduk syaitan itu maksudnya wallahu alam maksudnya mungkin seperti itu, dan pemimpin utamanya pastinya dajjal kan itu. Wallahu alam bisawab. Seperti Indonesia gimana, Pak? Seperti Indonesia gimana? Tanduk setan. Enggak masuk di sini. Enggak masuk di sini. Setan tanduk. Lanjut bentar ya kan itu. Di Istidkar juga dijelaskan hadis ini menunjukkan bahwa Rasul, karena tadi di hadis terakhir summa yad'u asghara walidin. Setelah Rasulullah berdoa, Rasulullah memanggil anak yang paling kecil kan itu. Ya rohu yang dilihat Rasulullah. Maksudnya apa? Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu mencintai anak-anak dan ramah kepada mereka kan itu. Dan ke-9 dulu ya. Hadis ini tuh menunjukkan adab dan akhlak yang baik dan contoh memberi hadiah untuk anak kecil. Karena Rasulullah itu tadi mencari anak kecil kan itu. Jadi Rasulullah mencontohkan memberi hadiah untuk anak kecil. Memberi hadiah untuk anak kecil itu lebih utama kan itu, daripada memberi kepada orang yang tua kan itu. Kan itu. Jadi di hadis tadi itu contoh kan itu. Ketika Rasulullah tsumma yad'u asghara walidin. Kenapa Rasulullah enggak mencari yang lebih tua kan itu? Karena Rasulullah memberi contoh kan itu. Hadiah untuk anak kecil itu lebih utama karena anak kecil itu lebih sedikit sabarnya daripada orang tua, dan anak kecil itu lebih bahagia dengan hadiah yang sedikit daripada orang tua. Kan itu. Alasannya itu kan itu. Ini penjelasan ulama kan itu. Kenapa Rasulullah? Jadi ini ajaran kan itu. Untuk kita lebih memperhatikan anak kecil, hadiah. Kenapa anak kecil itu enggak sabaran kan itu, sedikit sabarnya daripada orang tua. Dan yang kedua alasannya karena anak kecil itu kalaupun diberi sedikit, bahagianya luar biasa kan itu. Kalau orang tua diberi sedikit mungkin malah dikira ngenyek kan itu. Jadi ini pelajaran kan itu. Jadi kalau kita punya sedikit, mau dikasihkan siapa? Ya dikasihkan ke anak-anak kecil kan itu. Kemudian yang lain diriwayatkan tentang menggembirakan anak-anak ini ya. Karena ini ditekankan dalam syariat, menggembirakan anak-anak. Diriwayatkan Rasulullah itu jika mendapatkan sesuatu, beliau mencari yang paling kecil di antara anak-anak yang hadir kan itu. Ada hadis seperti itu. Dan diriwayatkan yang lain tentang ramahnya Rasulullah. Rasulullah itu sering bercanda dengan anak-anak. Contohnya ini, Rasulullah berkata kepada adiknya Anas bin Malik, yaitu berkata, "Ya Aba Umair, aina ma fa'alan Nughair," kan itu. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan Nughair? Nughair itu burung kan itu. Sedang apa sih Nughair? Rasulullah bertanya. Nughair itu burung. Jadi ini contoh Rasulullah bercanda kan itu. Jadi Rasulullah itu kadang juga bercanda dengan anak-anak kan itu. Istilahnya ya kayak apa ya istilahnya kayak ya ramah, humble ya, bicara dengan sering bicara dengan anak-anak gitu. Istilah bisa bicara dengan sifat yang istilahnya disukai anak-anak kan itu. Humble ya, apa supel maksud berarti. Kemudian pindah aja langsung ya. Terakhir kan itu 14 itu. Faedah hadis yang nomor 14. Di kitab Tanwir Al-Hawalik, berburu pahala yang besar ini seperti amalan Rasulullah ini dengan memberi kebahagiaan kepada orang-orang yang tidak memiliki dosa. Yaitu adalah memberi kepada anak-anak kan itu. Karena masih kecil kan itu.
Jadi ini Rasulullah mencontohkan juga pelajaran kalau kita mau beramal sedekah yang mustajab gitu, istilahnya nggak terhalang sama sekali kan itu, pasti diterima Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan kepada orang yang tidak memiliki dosa kan itu, yaitu anak-anak yang belum berdosa kan itu, belum dihukum kan itu, ya kan, biar anak yatim piatu kan itu, atau ini anak-anak yang belum berdosa kan itu. Kemudian Al-Minhaj kan itu, ini syarah An-Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan tentang barokah. Tadi kita belum jelaskannya tentang barokah itu. Yang disebut berkah itu maknanya adalah meningkat dan bertambah dan tetap bisa bersifat ukhrawi atau bersifat duniawi. Dan bisa bermakna juga artinya perdagangan atau keuntungan yang meningkat kan itu. Tapi kurang, ini ada yang kurang. Harus sesuai Al-Quran dan Sunnah. Berkah itu harus disarikan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita nggak bisa asal-asalan kan itu berkah kan itu. Contoh ya asal-asalan ya, Al-Quran kan itu. Saya anggap Al-Quran ini kalau saya bawa ke mobil kan itu, nanti mobil saya berkah kan itu. Saya taksi kan itu, taksi saya nanti laris kan itu. Nah itu nggak boleh, bid'ah bukan syirik, bid'ah kan itu. Kalau yang meyakini di Al-Quran itu seperti Allah kan itu, bisa mendatangkan kebaikan dan bisa menolak keburukan, nah, itu yang syirik kan itu. Tapi kalau dia meyakini seperti ini akan Al-Quran kan itu, syariat apa namanya, ini kan syariat dalam syariat. Kalau saya bawa kan itu, bisa aja mungkin nanti apa namanya ada rahmat, ada keberkahan kan itu. Anggapannya gitu, dan dia menganggap ini syariat, ajaran, sunnah kan itu. Nah ini jatuhnya bid'ah. Tapi kalau dia sampai syirik kan itu, jadi menganggap Al-Quran itu maksudnya yang mushaf itu loh, mushaf itu seperti zat Allah kan itu bisa jatuh ke syirik kan itu. Menyembah, jadi kayak dia menyembah, memohon kesembuhan kan itu kepada mushaf itu kan itu, atau memohon tadi dilariskan kan itu taksinya kan itu, atau ditaruh di pasar, ditaruh di tokonya kan itu. Al-Quran itu nggak dibaca, cuma ditaruh, bahkan mungkin ditempelin kan itu, dipajang kan itu, atau bahkan mungkin ditanam kan itu, ditaruh di cor kan itu Al-Quran kan itu. Iya dan billah kan itu, mungkin kalau ada kan itu. Ono nggak sih kayak gitu Al-Quran di cor kan itu? Hah? Ada ya, banyak ya. Yaitu yang syirik-syirik kan itu. Iya dan billah kan itu. Jadi menganggap zat Al-Quran itu bisa mendatangkan kebaikan, bisa mencegah keburukan, itu yang syirik kan itu. Tapi kalau yang tadi cuma bawa Al-Quran dan dia anggap karena Al-Quran ini menurutnya syariat, ini mungkin sesuai ajaran bahwa Al-Quran nanti dapat keberkahan kan itu belum jatuh ke syirik, jatuhnya ke bid'ah. Kalau menganggap sunnah loh. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Kemudian yang terakhir, setelah panen pertama dibawa kepada Rasulullah, ini hikmahnya adalah supaya nanti juga bisa diarahkan untuk yang baik kemana, dizakatkan berapa, dan lain dijelaskan Rasulullah. Dan ini hikmahnya juga ketika kita membawa panen ke orang alim itu juga seperti itu, supaya bisa diarahkan zakatnya berapa kan itu, atau diarahkan zakat ini yang paling berhak diberikan kepada siapa kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ke penguasa juga gitu, karena yang paling utama zakat itu kan dibawa ke penguasa kan itu, yang paling tepat kan itu. Tapi kalau penguasa kita seperti ini, uang haji aja habiskan itu, wes gak usah kan itu. Iya kan pernah dibahas itu. Zakat itu kan sebenarnya disalurkan yang berhak, yang mengurus, yang berhak itu kan penguasa. Dikasihkan ke siapa, diberikan ke siapa, kan penguasa. Tapi kalau dah kita tahu penguasanya seperti ini, korupsi kan itu. Kemudian kan banyak sekarang korupsi, kemudian uang haji nggak jelas kan itu. Yang apa namanya, yang sudah bayar haji pun nggak jelas, nggak ada kejelasan uangnya bisa kembali lagi atau bisa haji, lanjut haji kan itu kan nggak jelas kan itu, nggak ada kejelasan. Seperti ini mau nyetor zakat ke situ hilang uangnya, nggak ada keberkahannya malah. Iya dan billah. Zakat itu negara. Zakat itu negara, tidak gemak. Dah sampai sini dulu kita. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.